Ini bukanlah proses pemindahan peti kemas yang akan dibawa perusahaan. Pemindahan kontainer ini merupakan proses pengangkutan barang bukti kayu merbau ilegal yang disita oleh Ditjen Gakum Kementerian LHK di salah satu depo yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebanyak 88 kontainer berada di depo ini dan dipindahkan ke tempat penampungan di daerah Gresik, Jawa Timur. Tim Realitas mengikuti pemindahan salah satu kontainer berisi kayu merbau ilegal ini ke tempat penampungan yang disiapkan oleh tim dari penegakan hukum atau Gakum KLHK. Di tempat penampungan ini, kayu-kayu yang ada di setiap kontainer kemudian dikeluarkan. Terlihat sudah ada ratusan kubik kayu yang telah disita oleh Gakum KLHK pada proses penyitaan pertama dari 40 kontainer di Surabaya. Kayu-kayu ini kemudian dilakukan pengukuran dan pengujian jenis kayu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Pengukuran ini juga untuk menghitung kerugian negara dari praktek ilegal logging kayu merbau yang diduga masih marak di Papua. Ya, ini kan masih tahap awal proses penegakan hukum. Jadi Ditjen Gakum kan harus tahu berapa volume kayu yang masuk dan jenisnya apa. Setelah itu tentu akan digunakan oleh Ditjen Gakum untuk menghitung kerugian negara berdasarkan data-data itu. Direktorat Penegakan Hukum KLHK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus 384 kontainer berisi kayu merbau ilegal asal Papua yang berhasil disita selama Desember 2018 sampai bulan Januari 2019. Sangat serius menanganin kasus-kasus kayu ilegal ini, tidak hanya di Papua, kasus-kasus yang lain juga. Untuk khusus kayu merbau yang kami duga ilegal berasal dari Papua ini, sudah ditetapkan 6 tersangka korporasi dan kami sedang mendalami keterlibatan 14 perusahaan lainnya berkaitan dengan dugaan kayu ilegal ini. Secara legalitas biasanya industrinya kan dicabut izinnya kan. Nah, ini jaringan ini ketika ini dicabut izinnya itu dengan mudah berganti nama. Jadi pergantian nama unit manajemen atau perusahaan ini dengan mudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang masih melakoni bisnis haram berupa kayu ilegal ini seperti itu. Tentu saja operasi pemberantasan pembalakan liar tidak bisa hanya dilakukan sesaat. Harus terus-menerus dilakukan dan melibatkan semua pihak. Jangan sampai anak cucu kita mengenal kekayaan hutan di negeri ini kelak hanya dari buku atau tayangan video saja. Saya, Zakia Arfan, bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.